Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Sosiologi, dengan NIM 190569201055. Dinamika pembauran identitas Tionghoa Muslim di Palembang. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan identitas etnis Tionghoa Muslim di Palembang. Tema-tema penting yang terkait dengan strategi kelompok etnis Tionghoa Muslim dalam mempertahankan identitas ketionghoanya. Di tengah kemajemukan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di Palembang, adakah konflik yang terjadi di tengah masyarakat yang mayoritas Islam ataupun bisa dibilang Muslim, di mana kelompok ini menyandang identitas ganda Tionghoa dan Muslim. Kata kunci pembauran identitas etnis Tionghoa Muslim. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk atau multikultur yang memiliki keanekaragaman suku, ras, agama, etnis, dan adat istiadat. Masyarakat majemuk menurut Clifford Geertz merupakan suatu masyarakat yang terbagi dalam subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri, di mana masing-masing subsistem terikat dalam ikatan yang bersifat primordial. Pasang surut pergulatan dalam pencarian identitas di kalangan masyarakat etnis Tionghoa sudah terjadi bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Zaman penjajahan kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yakni golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Sehingga etnis Tionghoa terkesan eksklusif, tetapi itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah kolonial yang mewajibkan seperti itu. Di awal berdirinya negeri ini, Presiden Indonesia pertama Soekarno 1945-1966 relatif tidak punya sentimen negatif terhadap kehadiran warga etnis Tionghoa di Indonesia. Hal itu disebabkan pemahaman Soekarno bahwa warga etnis Tionghoa juga punya adil dan peran besar dalam proses perjuangan melawan kolonialisme. Karena orang-orang Tionghoa di Indonesia dianggap sebagai agen pemerintah Tiongkok yang turut mendukung pemberontakan PKI tahun 1965. Di lain sisi, pasca tumbangnya Orde Baru, yang mana berarti politik asimilasi tidak dipaksakan lagi bagi etnis Tionghoa, seakan-akan terdapat keagamaan identitas. Pembentukan identitas sosial. Lan mengatakan bahwa setiap individu memerlukan identitas untuk memberi sense of belonging dan eksistensi sosial. Menurut teori identitas sosial, identitas individu yang tampil dalam setiap interaksi sosial disebut dengan identitas sosial, yaitu bagian dari konsep diri individu yang terbentuk karena kesadaran individu sebagai anggota suatu kelompok sosial, di mana di dalam mencangkup nilai-nilai dan emosi-emosi penting yang melekat dalam diri individu sebagai anggotanya. Identitas individu dalam interaksi sosial merupakan hal yang fundamental dalam setiap interaksi sosial. Sebenarnya selalu setuju pada upaya mengungkapkan identitas seorang dan selanjutnya menentukan bentuk interaksi sosial menurut Hock dan Abram. Di dalam masyarakat sendiri, secara hierarkis, tekstur kategori-kategori sosial yang merupakan tergolongan orang menurut negara, ras, sosial, kelas pekerjaan, jenis kelamin, etnis, atau agama, Tionghoa Muslim, dan pembauran. Terdapat banyak cara bagi komunitas Tionghoa untuk memutuskan menjadi Muslim. Harus diakui, ada pandangan yang mengatakan Islam dan Tionghoa merupakan dua kutub yang berlawanan. Padahal setiap agama sejatinya bebas dipeluk komunitas Tionghoa. Tapi ketika pembicaraan mengarah pada Islam dan Tionghoa, memang tidak terlepas dari perlakuan sejarah di masa lalu. Lebih spesifik, Yunus menganggap bahwa strategi yang paling tepat untuk melakukan pembauran
signifikan terbentuk identitas sosial golongan pribumi Indonesia dengan dapat diterima oleh golongan pemeluk Islam. Diharapkan orang-orang Tionghoa di Indonesia dapat diterima oleh golongan pribumi karena telah memiliki identitas sosial yang sama, yaitu sesama orang Muslim ataupun orang Islam. Identitas sosial Tionghoa Muslim. Krisis identitas sebenarnya sudah sejak lama terjadi pada warga etnis Tionghoa termasuk Tionghoa Muslim, dan sebagai sifat dasarnya sebagai manusia, Aristoteles menyebut manusia sebagai hewan yang berpikir. Ketika manusia berpikir, pada saat itu manusia menyadari akan keberadaannya. I think, therefore I am. Demikian Descartes menyebutkan berpikir merupakan proses lahirnya kesadaran. Kesadaran berarti sadar akan sesuatu, sehingga kesadaran menyebabkan manusia selalu ingin bertanya. Dia selalu tidak puas akan dirinya. Keadaan ini membuat Tionghoa Muslim memiliki kebingungan tersendiri tentang identitas mereka. Identitas sosial terbentuk dari keterlibatan, rasa peduli, dan rasa bangga individu sebagai bagian dari kelompok sosial yang dinaungi. Memilih tetap menjadi seorang Muslim, bisa dikatakan ini merupakan pilihan yang cukup sulit. Di satu sisi, ia harus meninggalkan tradisi yang turun-menurun dari nenek moyangnya. Di sisi lain, harus belajar tentang tradisi yang berbeda sama sekali. Tentu, secara alamiah, setiap individu memiliki kebutuhan untuk menjalin dan memiliki hubungan dengan individu. Kebutuhan ini kemudian mengantarkan mereka untuk menciptakan ikatan-ikatan sosial tertentu sebagai syarat untuk melahirkan kelompok-kelompok sosial. Selama proses ini berlangsung, mereka akan menemukan kesamaan-kesamaan sekaligus perbedaan-perbedaan, baik itu terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan-kepentingan maupun unsur-unsur pembentuk konsep diri mereka.